Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan terlebih dahulu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dan melaksanakan perkuliahan. Dan juga semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, untuk presentasi kali ini kami dari kelompok 4 dengan beranggotakan Ibu Rahma Dewi, Ibu Pipit Siti Hopipah, Ibu Nurul Ajijah, Ibu Ade, Ibu Iis, Ibu Heni, dan Ibu Gita, serta saya sendiri Reni Nuraini. Oke, untuk mengefektifkan waktu, saya persilahkan kepada teman-teman yang akan mempresentasikan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan waktunya. Perkembangan moral merupakan perubahan yang berkaitan dengan pikiran, emosional, kebiasaan, dan sikap yang dimiliki seseorang berdasarkan standar benar atau salahnya perilaku yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Teori psikoanalisa menyebutkan bahwa perkembangan moral adalah proses internalisasi norma-norma masyarakat dan kematangan organik biologik. Teori ini menyebutkan bahwa seseorang telah mengembangkan aspek moral apabila telah menginternalisasikan aturan-aturan atau kaidah-kaidah kehidupan di dalam masyarakat dan dapat mengaktualisasikan dalam perilaku yang terus-menerus. Sekian, terima kasih. Pada anak usia 4-5 tahun, anak mulai menyadari dan mengartikan bahwa sesuatu tingkah laku ada yang baik dan ada yang tidak baik. Menurut PAC, perkembangan moral pada anak usia dini yaitu tahap cara berpikir anak terhadap moralitas berbeda-beda. A. Tahap moralitas heteronom yaitu anak usia 4-7 tahun. Tahap moralitas heteronom yaitu tahap pertama dari perkembangan moral. Anak berpikir bahwa keadilan dan peraturan adalah properti dunia yang tidak bisa diubah dan dikontrol oleh orang. Pada tahap ini, anak menilai kebenaran atau kebaikan tingkah laku berdasarkan konsekuensinya, bukan niat dari orang yang melakukan. Anak juga percaya bahwa aturan tidak bisa diubah dan diturunkan oleh sebuah otoritas yang berkuasa. Sekian, terima kasih. B. Tahap moralitas otonom yaitu anak usia 7-10 tahun. Pada tahap ini, anak mulai sadar bahwa pelaturan dan hukum dibuat oleh manusia. Dan ketika menilai sebuah pelaturan, anak akan mempertimbangkan niat dan konsekuensinya. Moralitas akan muncul dengan adanya kerjasama atau hubungan timbal balik antara anak dan lingkungannya. Pada masa ini, anak percaya bahwa ketika mereka melakukan kesalahan, maka otomatis mereka akan mendapatkan hukuman. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktu kepada saya. Menurut Kohlberg, mengemukakan cara berpikir anak tentang moral berkembang dalam sebuah tahapan. A. Moralitas prakonsepsional. Pada tingkatan ini, baik dan buruk anak diinterpretasikan dengan reward atau imbalan dan pujian, atau dengan punishment atau hukuman. Dalam tingkatan ini ada 2 tahap perkembangan. 1. Tahap moralitas heteronom, yaitu anak berorientasi pada kepatuhan dan hukuman. Anak berpikir bahwa mereka harus patuh dan takut pada hukuman. Yang kedua, ada tahap individualisme, yaitu anak berpikir bahwa mementingkan diri sendiri adalah hal yang benar, dan hal ini juga berlaku untuk orang lain. Anak berpikir
Apapun yang mereka lakukan harus mendapatkan imbalan atau pertukaran yang sesuai. Demikian, sekian dan terima kasih. Untuk bagian B, moralitas konvensional. Pada tingkatan ini, individu memberlakukan standar tertentu, tetapi standar ini ditetapkan oleh orang lain. Misalnya oleh orang tua atau pemerintah. Pada tingkatan ini ada 2 tahap perkembangan. Yang pertama, tahapan ekspektasi interpersonal. Anak menghargai kepercayaan, perhatian, dan kesetiaan terhadap orang lain sebagai dasar penilaian moral. Seorang menyesuaikan dengan peraturan untuk mendapatkan persetujuan orang lain. Yang kedua, tahap moralitas sistem sosial. Penilaian moral di sini didasari oleh pemahaman tentang keteraturan di masyarakat, hukum keadilan dan kewajiban. Seseorang yakin bahwa bila kelompok sosial menerima peraturan yang sesuai dengan bagi seluruh anggota kelompok, maka mereka harus berbuat sesuai dengan peraturan itu. Terima kasih. C. Moralitas pasca konvensional. Tingkatan ini anak menyadari adanya jalur moral alternatif, dapat memberikan pilihan dan memutuskan bersama tentang peraturan. Ini mengarah kepada moralitas sesungguhnya. Tidak perlu disuruh karena merupakan kesadaran dari diri anak tersebut. Tingkatan ini memiliki 2 tahap perkembangan, yaitu 1. Hak individu, di mana individu menalar bahwa nilai hak dan prinsip lebih utama. Seseorang menyadari perlunya keluasan dan adanya modifikasi dan perubahan standar moral apabila itu dapat menguntungkan kelompok secara keseluruhan. Yang kedua, hak universal, di mana seseorang menyesuaikan dengan standar sosial dan cita-cita internal, terutama dapat menghindari rasa tidak puas dengan diri sendiri dan bukan menghindari kecaman sosial.